untuk sharing pengalamannya dan bagaimana dia menyusun papernya selama dibimbing di rumah Scopus. Semoga nantinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mendapatkan insight-insight baru dari pembicara kita pada hari ini. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Safwan ST MT MM dari Universitas Esa Unggul. Nanti Bapak Safwan akan membagikan nih sharing-sharing bagaimana beliau untuk menyusun papernya hingga akhirnya bisa publish gitu. Mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Safwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Agit ya. Mas Agit ya Mas ya. Iya, betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, Alhamdulillah hari ini saya diberi kepercayaan nih sama Mas Anggit dan tim Rumah Scopus untuk sharing ya, sharing beberapa trik yang saya coba gitu ya, hasil dari belajar dari Prof. Joe gitu ya. Dan ini sebenarnya eh, adalah mimpi ya Bapak dan Ibu ya, mimpi saya gitu ya, mimpi saya untuk bisa nembus ke Scopus ya. Ternyata betul yang diarahkan oleh Prof. Joe gitu ya dan tim Rumah Scopus bahwa eh, ternyata menembus Scopus itu memang tidak lebih eh, sulit menembus Sinta 2 Sinta 1 sebenarnya. Kalau Sinta 2 Sinta 1 saya pernah nembus yang Sinta 2 gitu ya, Sinta 2. Artikel saya adalah yang pertama itu adalah terkait dengan kontribusi pelabuhan Indonesia terhadap biaya logistik nasional tuh apa dalam upaya menurunkan biaya logistik nasional itu saya kirim di bulan Mei 2022 gitu ya, dan baru di publish di Agustus 2023 ya, sampai setahun lebih ya, setahun lebih. Eh, dan itu Sinta 2 gitu ya, Sinta 2. Nah, banyak sekali saya kirim juga Sinta 2 ditolak juga gitu ya, teman-teman sama lah. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya susah nembus di Sinta 2 Sinta 1 ya. Segitunya saya juga sampai berpikir eh, saya harus nembus Scopus nih gitu ya. Karena Sinta 2 dan Sinta 1 itu sangat susah banget gitu ya. Saya harus nembus Scopus, saya mau membuktikan bahwa Scopus ternyata nggak susah, lebih susah dari Sinta 2 Sinta 1. Ternyata betul ya teman-teman. Jadi saya waktu itu ikut yang seminar tanggal 17 ya Mas Agit ya. Iya, Pak. 11 Agustus eh, itu kebetulan sorenya itu saya sama keluarga lagi, itu lagi webinar. Jadi saya sorenya itu saya sambil dengerin di headphone sambil ke mall waktu itu lagi karena lagi libur gitu. Sambil saya dengerin gitu ya. Dengerin walaupun suaranya nggak jelas gitu ya, sambil saya perhatiin dan saya akhirnya WA tuh ke Mas Agit, ke adminnya. Oh iya, Mas, Pak. tolong dong aku dikirimin dikirimin link apa rekamannya gitu karena nggak jelas banget suaranya kemarin sama putus-putus dan banyak yang tanya gitu. Jadinya ketika lagi konsentrasi deh, waduh banyak yang tanya nih. Jadinya hilang lagi konsentrasinya gitu ya, nanyanya kemana gitu ya. Nah, setelah itu aku nulis tuh, saya nulis coba nulis ikutin yang Prof Jo Iya. kasih saran gitu ya. Judulnya harus menarik gitu ya. Nah, saya berpikir nih judul yang menarik apa. Nah, mungkin untuk sharing teman-teman ya, judul yang menarik itu ternyata yang berkaitan dengan yang kekinian. Yang kekinian itu hubungannya dengan uh, climate change ya, atau perubahan iklim ya. Perubahan iklim, kemudian tentang green ya, mau green apapun gitu ya. Green, kemudian yang smart kayak seperti AI, IoT seperti itu. Nah, kebetulan saya senang nulis karena saya senang nulis terkait dengan supply chain, kemudian logistik. Saya senang tuh nulis-nulis yang kayak gitu gitu. Selain saya dosen dosen dan saya juga praktisi sebenarnya di bidang kemaritiman gitu ya, kemaritiman. Nah, saya senang yang nulis-nulis kayak gitu. Nah, kebetulan saya langsung cobain tuh, tulis terkait dengan
Green and Smart Port ya yang ada di Indonesia. Itu konsepnya seperti apa dan ada apa tantangannya dan apa implementasinya itu apa namanya peluangnya ya. Hmm. Saya coba tuh karena kata Prof Jo judulnya tuh harus eye-catching gitu ya. Jadi si editornya tuh langsung pengen ngambil jurnal kita karena yang saya tahu nih Mas Agit ya mungkin ya ini salah mungkin saya salah ya tapi yang saya tahu bisnis jurnal di luar negeri itu juga Hmm. mereka cepat-cepatan tuh Mas Agit. Jadi nggak Hmm. kayak kita nih Mas Agit langsung ditolak gitu Mas Agit kalau nggak sesuai Hmm. sama di Sinta itu langsung ditolak gitu. Kalau mereka Iya. itu nggak tolak, mereka itu cuman ngasih tahu ini ada yang kurang, ada yang ini. Bahkan ya ini bahkan ajaib ya ini alhamdulillah ini karena bantuan Allah dan karena dibantu maksudnya diberikan tutorial oleh Prof Jo dan tim Rumah Scopus. Bahkan yang jurnal yang saya kirim ini nggak direview sama sekali Pak Pak Jo Pak Sanggit. Oh Jadi iya, saya Pak. kirim saya Hmm. kirim tanggal jadi saya habis pelatihan tanggal 17 saya ulang-ulang lagi tuh yang Prof Jo sampaikan melalui rekaman Iya. tanggal 27 saya submit. Nah, saya Oh, submit tanggal 27. Ini bisa saya lihat ya saya kasih lihat ya submit saya nih boleh, Prof. boleh, Pak. Saya submit nih. Nih alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah ya. Nih mungkin teman-teman nanti mudah-mudahan dimudahkan juga oleh Allah ya. Karena ini memang nggak bisa serta-merta ini rezeki ya, termasuk rezeki juga. Ini saya submit tanggal 17 nih Mas. Ini kelihatan ya, teman-teman kelihatan ya. Saya submit tanggal tujuh Kelihatan, belas. Pak. Ya. Tapi saya kalau submit saya pasti akan saya sudah translate ya dengan yang Grammarly. Teman-teman yang Hmm. Grammarly. Jadi eh, dan apa diubah kata-katanya karena memang harus tidak plagiat ya. Ya, pakai Curebot ya kalau salah saya lupa namanya itu. Curebot ya. Nah, itu harus parafase ya, diparafase ya di dan saya selalu kalau ngirim itu harus ada tes Turnitinnya gitu ya. Karena Hmm. mereka tuh sangat senang kalau kita langsung kasih eh, itunya apa namanya bukti bahwa kita sudah tes plagiarismenya. Mereka tuh langsung nggak tanya banyak tanya lagi. Nah, ini eh, dia pertama ngirim email nih Mas Agi dan teman-teman ya. Dia tanggal 27 itu dia ngirim email dalam bahasa Spanyol. Hmm. Dalam bahasa Spanyol Bahasanya saya nggak ngerti Spanyol. banget gitu ya. Dalam bahasa Spanyol. Iya, iya. Dalam bahasa Spanyol ya udah saya artikan pakai terjemahan. Itu jadi saya kirimnya eh, eh, abis maghrib. Hmm. Tiba-tiba dia jawab tuh Mas Agit, teman-teman dia jawab tuh jam 12, jam 12 dia jawab, nanti saya sedang keluar, dia bilang gitu, saya sedang keluar, saya nggak bisa saya baca email, tapi nanti saya akan evaluasi di setelah tanggal 3 atau 4 September. Ya udah Hmm. saya tunggu tuh. Nggak taunya di tanggal 7 itu jam 8 malam nih sampai jam 9 saya terima tuh notifikasi dari email saya. Hah, langsung publish. Saya wah accepted gitu. Alhamdulillah. Ini ini langsung accepted ya saya buka ya statusnya ya. Ini Iya, langsung boleh, Pak. accepted nih. Ini langsung ya teman-teman ini kelihatan ya. Hmm. Paper accepted for publish. Alhamdulillah saya langsung saya tanya sama Mas Adit yang Mas ini diterima nggak sih beneran? Saya sampai nanya Mas. Iya Mas ya. Saya nanya Iya, kan Pak. Mas ini diterima kan ya? Iya, Hmm. ternyata betul teman-teman. Ini diterima dan tanpa review. Ini saya bilang Iya. ini rekor. Saya bilang ini rekor. Tapi ini jurnalnya nggak kacangan nih. Ini Q3 loh. Ini Q3 loh. Oh, ini Ini, ketiga ya, ini Pak ya. dan ini nggak kacangan. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saya gimana sih cara cari jurnalnya gitu ya, Pak Sanggit ya. Iya, boleh, Pak. Saya Ini saya punya pernah sering dengar-dengar ya. Kalau mau publish jangan di tempat-tempat yang sulit publish seperti di Inggris, di Amerika. Itu susah banget iya. publishnya karena bahasanya eh, bahasa ibu ya. Ibu mereka Iya. mother word ya, mother language ya. Hmm. Mereka ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu agak sulit tuh dan juga banyak berbayar Mas Anggit. Oh, iya, Pak. Banyak teman-teman. Kalau ini sama sekali free. Hmm. Q3 free, gak ada bayar sama sekali. Gak ada proses review dan lain-lain. Dia baca sesuai judul dan isinya oke. Ikuti apa yang Prof Jo kasih tutor gitu ya. Itu langsung Hmm.
itu saya kaget dan ini rekor buat pribadi ya, rekor buat pribadi. Ini langsung dipublish dan ini dipublishnya di bulan April rencananya Oh, 2024. Saya bilang ya nggak apa-apa lah untuk tabungan saya di tahun besok gitu kalau iya. untuk BKD gitu ya, untuk BKD Iya. tahun depan lah alhamdulillah gitu. Scopus lagi dan single lagi, single author gitu kan 40 tuh. Udah 40 poin. Udah 40 single. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi pemicu gitu loh. Nah, bagaimana cara nyari jurnal ini ya? Cari saja di Skimago ya, apa namanya ya? Saya lupa. Skimago ya. Skimago itu cari cari aja misalnya bidang kemaritiman, bidang apa terserah nanti cari cari nanti Hmm. dicari satu-satu pelan-pelan yang Bapak mau kemana? Bapak mau Q3, Q2, Q1 dan yang terutama cari yang nggak berbayar dan itu banyak yang nggak berbayar Mas Agit Oh banyak iya. bayar gitu jadi kalau kita aduh kalau kita serahkan ini ke pihak ketiga gitu itu kan Hmm. bayarnya 4 juta gitu ya saya pernah ya teman-teman nih sebelum saya masuk rumah Skopus ya nih mohon maaf nih Mas Agit saya sama teman-teman apa buka sambil buka ya buka pengalaman ya. Iya, Bang. Saya pernah punya artikel dan saya minta tolong dipublishkan oleh pihak ketiga. Itu Hmm. 15 juta bayarnya. Q4, Hmm. Q4 gitu. Q4 gitu ya. Udah Keren. Q4 gitu, udah Q4 bayarnya 15 juta. Padahal saya lihat di websitenya tuh, di websitenya yang aslinya tuh, yang penyelenggara jurnalnya, yang jurnalnya itu kita tuju, itu bayarnya cuma 7 juta. Oh, Jadi jaraknya jadi jauh ya, Pak. bayangin itu dia ngambilnya 8 juta tuh ya. Tuh. Iya. Padahal ikut rumah Skopus cuma 99.000 gitu. 99.000 kita dapat jurnal yang free gitu ya. Iya, iya. Karena ikutin trik-trik dari Prof Jo yang dan rumah Skopus yang mereka kasih gitu ya. Nah Hmm. ini alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah bikin saya semangat untuk nulis lagi gitu ya. Nih Mas Anggit ya. Eh, nah kebetulan saya mau share tulisannya ya Mas Agit ya boleh ya tulisannya seperti apa gitu ya biar teman-teman Boleh, Bapak. biar teman-teman bisa jadi eh, mungkin ya sedikit masukan untuk teman-teman mungkin teman-teman lebih jago dari saya lah cuman ini saya cuma berbagi aja. Nah ini judul tulisan yang saya bawakan di sana ya opportunities and challenges of implementing green and smart port concept in Indonesia. Jadi saya bawain ini dan ini Hmm. pertimbangannya adalah pertimbangan yang dari Prof Jo itu yang eye-catching. Jadi judulnya kalau bisa eye-catching dan teman-teman dilihat juga di jurnalnya apakah mereka pernah membawakan jurnal yang serupa gitu ya Mas Anggit. Jadi triknya gitu. Jadi selain lihat jurnal yang akan dipublish juga lihat isinya apakah pernah mereka mempublish judul yang sama gitu Mas Anggit. Hmm. Kalau dia pernah ada yang membahas ini kemungkinan ditolak tuh karena ngapain ada dua dua yang sama gitu duplikasi gitu gitu ada kemungkinan dan ini kebetulan di mereka tuh jarang ya ini Q3 bisa dilihat ya nanti teman-teman di Q3 gitu ya makanya eh, alhamdulillah ini dan ini nggak bayar gitu ya dan ini eh, semua ini saya adopt dari Prof Prof Jo gitu ya cara ininya, cara menulisnya, kemudian dari judul, kemudian dari introduction harus seperti apa introductionnya gitu ya, dan semua pakai medley ya, Oh, semua pakai iya. medley untuk seperti Prof yang Prof ajarkan gitu ya. Saya sampai waktu itu Mas Adi di tanggal 17 itu saya merasa saya nggak punya akun medley yang berbayar nih sangkain saya Hmm. tuh harus punya akun Scopus yang dari institusi sehingga saya bisa me, apa, mengambil mengambil apa sumber dari Mendeley. Katanya ternyata enggak, ini semuanya gratisan Mendeley gitu kan. Kita download Mendeley, kemudian yang apa online juga bisa, yang dashboard juga bisa. Itu kita tinggal cari dan kita harus cari yang benar-benar seperti kayak Prof yang sampaikan. Pokoknya jurnal yang menjadi patokan kita tuh harus jurnal-jurnal yang Q1, Q2, Q1 kalau bisa Q1 semuanya. Dan kan kalau Q1 agak susah ya dengan materi yang sama. Kadang-kadang agak susah. Pokoknya nggak kelepas dari Q1, Q2, Q2, 3. Dan itu deh. Itu pokoknya yang terstandar Q-nya itu. Ya. Sehingga kita bisa
tadi menurut Prof Jo kan itu bisa dilihatnya benar-benar berkualitas gitu ya paper kita gitu. Nah, ini teman-teman ya. Dan seperti biasa saya ada literatur review, ada metodologi yang sederhana karena kan yang Prof bilang ya, yang kayak itu ya, yang kayak apa namanya bagan itu tuh Piramida ya. struktur penulisan ya. Kalau Hmm. metodologi nggak terlalu inilah gitu ya, nggak terlalu dibahas banyak gitu. Emang betul kenyataannya benar gitu kenyataannya gitu ya. Dan risalnya ini yang menjadi saya risalnya sederhana, saya mengambil kutipan dari sana, kutipan dari sini gitu ya. Karena memang ini konsep green dan smart port gitu ya. Nah, apa tantangan dan apa peluangnya gitu ya, sampai konklusi dan ini saya referensinya hampir 50 gitu ya. Seperti yang Prof Jo bilang minimal sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyword ya, Hmm. keywordnya itu masing-masing 10 ya kan. Ya. Masing-masing 10 gitu ya dari jurnal-jurnal yang terbaik gitu ya. Nah, ini saya mengumpulkan sampai 50 jurnal gitu ya. Gitu dan dan nggak hanya ini teman-teman, saya juga kemarin nyoba yang Q2 ya Pak Mas Anggit, nyoba yang Q2. Gimana, Pak? Alhamdulillah nih saya juga bawain tentang artificial intelligence di Indonesia Port ya. Tantangan peluang dan tantangannya. Hmm. Ini saya kirim ke jurnal di Kroasia gitu ya. Di Hmm. Kroasia seperti biasa tadi taktiknya saya, kalau taktik saya nih mungkin mungkin teman-teman mau jadi inspirasi ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa, kalau teman-teman sakti gitu bisa langsung ke Inggris, bisa langsung ke Amerika. Kalau saya belum sakti nih, saya cari-cari jurnal-jurnal yang nggak berbayar tapi yang Eropa Timur gitu ya, atau Eropa Selatan, pokoknya Eropa-Eropa yang bukan apa bahasa ibunya itu bukan Inggris gitu Bahasa ya. Inggris ya gitu, Pak. Iya. Jadi saya masih bisa ini ya. Nah, ini saya kirim ke Kroasia. Nah, alhamdulillah di yang Kroasia gitu ya Mas Andi, saya coba saya sedikit ya yang Kroasia ini eh, Kroasia ini itu langsung di eh, mereka langsung sambut nih Mas Agit. Jadi Oh iya, Pak. nggak ditolak gitu sama editornya, saya nggak ditolak, tapi belum Hmm. diterima. Tapi dia langsung kirimkan tolong dia bilang tolong template-nya diubah gitu. Hmm. Karena ada beberapa jurnal nih Mas Anggit, ada beberapa jurnal Scopus yang dia nggak nyediain template dulu Mas Anggit. Dia suruh Oh. kita nulis aja, nulis dulu, nanti kirim Word-nya. Kalau layak untuk dipublish, sama dia ntar dikasih template-nya, Oh, gitu. dia yang ngasih, iya, iya. Dikasih template-nya gitu. Nah, ini saya dikasih template-nya, berarti aduh alhamdulillah di Q2 nih. Alhamdulillah di Q2. Nah, saya ini kolaborasi sama anak saya gitu ya. Ini Oh anak iya. di UNS gitu ya. Dia masih belajar gitu. Saya kolaborasi sama dia ya gitu. Nah, ini berdua nih. Jadi dan alhamdulillah gitu ya. Sebelumnya sebelum ngirim ini nih Mas Anggit, sebelum Hmm. ngirim yang ini ya teman-teman, sebelum ngirim ini saya ngirim jurnal ke Iran. Iran juga Iran Q Hmm. juga nggak dijawab sama sekali. Akhirnya saya batalkan. Kan ada tuh Hmm. ada boleh dibatalkan. Ya. Batalkan. Anda yakin akan membatalkan ini? Iya, saya mau membatalkan karena udah seminggu nggak dijawab. Nah, Hmm. saya langsung kirim yang ke sini. Ke sini saya kirim sore habis maghrib saya kirim. Malamnya langsung silakan ganti template-nya. Alhamdulillah. Jadi saya tinggal nunggu ini di review atau di publish, saya nggak tahu. Saya udah pasrah aja deh. Ini udah belum seminggu sih, belum seminggu. Jadi sebelum seminggu nih saya lagi nunggu nih gitu. Ya kalau saya pikir sebagai tabungan ya Mas Sakit dan teman-teman ya. Kalau menurut saya sih Betul, mau Pak. dipublish kapan, yang penting saya eh, udah punya material yang disampaikan, kemudian mau dipublish kapan terserah ya, itu jadi tabungan deh gitu. Niat saya sih setelah sama kayak Prof Jo gitu ya. Yang disampaikan Prof Jo, niat saya sih kalau kita punya ide langsung tuliskan dan Ya. langsung kirim aja. Hmm. Kalau ditolak ya jadi pembelajaran, kalau nggak ditolak apa kalau ditolak jadi Ke- pembelajaran, dan teman-teman gak usah takut kalau ditolak, kirim aja ke tempat yang lain gitu. Jangan baper gitu ya. Kalau Harus move on gitu ya, Pak ya. jangan baper gitu ya, kirim aja ke tempat yang yang lain biar nanti yang biar istilahnya rezeki kita di mana kan kita nggak tahu gitu. Ya. Dan saya yakin setelah ini, setelah yang tadi diterima dan yang lain, kalau ada artikel biasanya pengelola jurnal kalau udah kenal kita banyak berapa kali nanti akan di eh, apa namanya di accept ya gitu. Jadi saya coba tembus dulu, berdarah-darah dulu pertama, biarin nggak apa-apa. Ditolak, Alhamdulillah selama ikut Prof Jo sih belum ada yang ditolak ya Mas Agit, belum ada yang ditolak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah diterima semua, diterima walaupun yang ini nih artikel yang terakhir ini belum dipublish dan belum Hmm. ada kesepakatan acceptance gitu ya, acceptance gitu ya. Nah ini belum ada. Kalau yang satu sudah di Q3 dan ini Q2. Saya lagi coba dan pelan-pelan saya mau coba Q1 pelan-pelan sambil belajar sambil dengar-dengerin lagi di rumah Scopus. Saya mau terus coba sampai Q1 karena saya yakin semua itu bertahap dan berproses biar kita lebih ahli lagi, lebih ini lagi gitu ya. Karena harus diasah terus. Karena kalau nggak dicoba, kita ikut rumah Scopus. Kalau kita nggak coba ya kita punya punya pisau tapi nggak dipakai untuk motong gitu ya, cuman untuk jadi pajangan. Jadi ya, kalau menurut saya ya itu agak nggak tidak berguna gitu ya. Kalau bisa ya coba aja, coba walaupun kita kurang kurang bagus, tapi ada tools yang bisa membantu kita kayak tools Mendeley, kayak tools Grammarly dan yang lain itu pakai semua toolsnya. Dan yang Prof. Jo ajarkan dan Rumah Sekopus ajarkan itu dipraktekkan karena itu terbukti ampuh gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sedikit mungkin sebagai gambaran ya. Nanti enaknya bisa langsung tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Mas Anggit. Terima kasih Mas Anggit. Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya tadi. Kita langsung aja nih Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic juga boleh, Boleh atau bertanya? boleh Ibu silakan langsung. Saya Rini dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat ya Pak atas Alhamdulillah. capaiannya. Terima kasih Ibu. Terima Sudah kasih. dengan proses ini Bapak bisa masuk ke Q2 dan Q3. Eh, Amin. ya ini berkat banyak masukan dari Pak Jo. Yang saya tanyakan, bagaimana kita mencari jurnal yang memang open access tapi nggak bayar. Mm, Di awal seperti apa ya? Maksudnya seperti itu, Pak. Karena kan kalau kita meneliti satu-satu di Scopus, di Simago itu kan, aduh ini yang mana ya yang nggak bayar? Pasti banyak ya. Mungkin kebanyakan dari Amerika dan Inggris. Sementara Bapak dengan alhamdulillah bisa mendapatkan yang tepat ketika Bapak mencari yaitu di Kroasia dan Spanyol. Itu saja, Pak. Terima ya. kasih. Makasih. Bisa langsung jawab ya Mas Anggit ya? Boleh Pak, langsung aja dijawab. Ya, terima kasih Ibu atas doanya dan mudah-mudahan Ibu dan teman-teman kita semua dimudahkan ya, dimudahkan Allah untuk bisa Amin. lulus Q2, Q3, bahkan Q1 gitu ya. Amin. Sama-sama Amin. support saya sampai saat ini memang kita harus saling support ya teman-teman ya, biar kita bisa terus berkembang. Jadi jawabannya adalah saya biasanya pelan-pelan saya setelah jadi artikel biasanya saya jadi artikel dulu. Biasanya Bu, saya jadi artikel dulu baru saya akan incar mana yang harus kita masukkan jurnalnya. Nah, saya sangat sederhana, saya pakai Skimago itu ya. Saya karena tadi ya saya bidang maritim atau marine dan yang lain ya, itu langsung aja Bu search di sana marine atau maritim atau health atau apa, masukin aja Bu. Masukin situ dulu kata kuncinya, nanti akan keluar tuh berapa gitu ya. Nah, dari saya praktekkan aja langsung kali ya. Boleh Pak. Ya, langsung saya praktekkan aja sebentar ya. Saya sambil buka Skimago dulu. Bentar, dari A. Bentar, biar saya share sebentar. Sebentar. Biasanya setelah jadi artikel ya. Jadi Hmm. ini setelah jadi artikel ya. Setelah jadi artikel, biasanya saya akan buka Skimago seperti ini. Bidang saya misalnya ya, bidang saya marine gitu ya. Hmm. Saya penelitiannya tentang marine atau maritim ya, karena pelabuhan itu termasuk ke maritim gitu ya, dan itu ada di SDG ya. Dan teman-teman kalau mau patokan jurnalnya bagus diterima, tolong lihat aja SDG, Social Development Goals ya. Salah satunya ini ada bidang maritim, ada bidang kesehatan yang lain ya. Nanti dilihat kalau nggak salah SDG itu juga ngomongin tentang maritime. Nah, ini saya pilih-pilih nih. Nah, ini kan udah keluar nih ya, jurnal-jurnal ini saya pilih pelan-pelan. Ya, emang harus sabar ya, Bu ya. Harus sabar ya. Saya Iya. pilih-pilih. Nah, ini ada Polandia nih, misalnya ada Polandia nih. Nah, saya
pengen banget nih masukin yang Polandia biasa gitu. Nah, yang Polandia terus setelah dibuka polis ini saya lihat dulu nih Ki berapa gitu. Oh Ki 2, Ki 2 masih oke lah, saya masih masih pede lah untuk untuk masukinnya di Ki 1 gitu ya. Nah, saya ke homepage-nya, langsung buka homepage-nya. Homepage-nya saya lihat, oh ini Skido nih, oke, oke nih kalau ini. Nah, saya biasanya setelah ini saya lihat, setelah masuk ke ini ya, bayar nggak gitu. Saya nggak mau yang bayar gitu ya. Saya mau membuktikan bahwa kita nggak usah berbayar gitu ya, Scopus gitu ya. Saya membuktikan, saya cari nih. Biasanya ada yang ini editornya ngomong apa gitu. Saya cari nih publikasinya bayar apa enggak gitu. Saya cari ada enggak. Nah, saya pertama cari itu dulu publikasi bayar apa enggak. Urusan nanti yang lain belakangan gitu ya. Biar Betul, Pak. biar saya tahu gitu. Oh ini nggak ada nih ngomong bayar. Udah setelah itu saya kalau udah itu saya coba apa lihat abstrak gitu ya. Biasanya saya lihat abstrak dan saya lihat isunya apa yang sudah dipublish gitu ya. Ini contohnya ya di 2023. Oh, dia dari bulan Maret sama Juni. Nah, kita bulan-bulan lihat bulan ini. Oh, dia sampai September atau Desember. Wah, ada kemungkinan kita eh 1 tahun tuh ada 4 kali Hmm. terbitan. Wow, berarti kita masih bisa nih di accept nih mudah-mudahan gitu ya. Nah, biasanya saya gitu tuh, Bu. Ya. Kemudian saya coba submit deh. Saya coba submit. Nah, biasanya submit ya bisa melalui sistem atau melalui emailnya nih, gitu. Atau melalui websitenya gitu ya. Nah, biasanya mereka tuh nggak ngasih, nah nggak ngasih ini nih, nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih template. Dia nggak ngasih template nih. Dia karena sudah pada pakai sistem ya, Pak Anggit ya. Sekarang udah banyak dia pakai sistem. Jadi kita tinggal upload Iya, kita nanti mereka udah ini sendiri tuh pakai pakai apa istilahnya pakai otomasi ya. iya. Kayak udah sendiri tuh. Nah, nah, nah kayak gini udah biasanya saya daftar deh. Daftar saya coba gitu. Hmm. Sederhana itu Bu saya nyarinya Bu, nggak pakai yang ribet-ribet lah gitu. Yang intinya nggak bayar di Singapura. 100 Terus euro. yang Masya Allah. yang bukan ya itu ya bukan bahasa bahasa ibunya itu Ibunya ya. Oke. itu malah ribet nanti gitu. Itu Bu dari saya sih Masya sedikit Allah. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Bapak atas mudah maksudnya masukannya. Prof Prof Jo juga ngasih taunya juga sangat simpel gitu ya dan saya juga ngikutin Ya, sangat simpel. Jadi oke. jadi ini semua alhamdulillah nih berkah Allah dan berkah bahkan Pak Prof Jo yang ngasih tutorialnya bagus banget. Ya, Next mungkin cukup ya Bu ya. ya, Mas Bapak, makasih banyak Bapak. Bu Iya, Japri makasih. Bang ini saling berbagi bisa Bu Ya, Insya Allah. kita nanti minta emailnya ya Bapak. Insya Maaf. Allah Ya, Mas Anggit oke. ngasih tahu J. ininya nanti Mas. Ya, Oke, siap, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mas Mungkin Anggit ada juga pertanyaan nanya selanjutnya? dong. Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum. Pak Safwan, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Pak bisa. Saya Silakan. lupa ketemu terakhir sama Pak Safwan di mana ya? Aduh, kita sering ketemu jangan-jangan. Iya, siapa sih yang nggak kenal Pak Safwan di bidang logistik tapi maksudnya ya. Kagak. Belajar, masih belajar Bapak. Bapak masih belajar. Oke, saya mau nanya sedikit tentang ini. Saya dapat insight juga ya dari yang lain. Kalau nggak salah dari webinar-webinar atau sharing session sebelumnya ya, Mas Anggit mungkin yang lebih inget ya gitu ya. Atau mungkin saya lupa apakah Pak Jo juga pernah ngomong nih gitu ya. Salah satu syarat, bukan salah satu syarat ya, salah satu tips atau trik yang mungkin lebih afdol ya. Lebih afdol kalau di dalam reference kita ada juga semacam sitasi dari artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang kita tuju. Bener nggak seperti itu? Oke. Kalau ternyata emang benar, nah cara menyesuaikannya gimana ya Pak Safwan ya? Maksudnya cara menyesuaikannya gimana gitu ya? Tadi Pak Safwan cerita udah bikin dulu nih semuanya ya gitu ya, materialnya udah ada sampai udah jadi semacam artikel, tapi belum tahu tujuannya kemana. Ketika dapat searching di Simago, oh mau ke sini yang di Polandia atau di Ukraina atau di Uzbekistan atau di mana gitu ya. Kemudian ternyata mengacu kepada tips and trick tadi gitu ya. Apakah iya kita emang harus menyesuaikan atau ibaratnya merayu si editor jurnal yang kita tuju dengan cara masuk
masukin dong salah satu sitasi dari artikel yang artikel yang terbitkan di jurnal yang dituju, atau kayak gimana nih? Karena agak repot juga nih ya, misalnya oh kelihatannya kita bakal kayaknya ini jurnal yang cocok nih untuk artikel kita, tapi kebetulan reference kita nggak ada nih satupun dari yang keluar dari jurnal yang dituju. Kayak kalau kayak gitu gimana kira-kira Pak Safwan pengalamannya, atau mungkin ada tips and trick yang lain? Terima Ya, kasih sebelumnya. sama-sama, salam kenal dan kapan kita jumpa lagi ya nih, Pak. Ya, jadi gini, Bapak dan Ibu ya, jurnal-jurnal internasional itu ada yang mensyaratkan disitasi, ada yang tidak. Bahkan jurnal Indonesia juga seperti itu, gitu ya. Kita lihat skopnya dulu, mensyaratkan itu enggak ya. Biasanya di reminder untuk for author untuk mensitasi minimal tiga atau satu dari jurnalnya mereka. Nah, kebanyakan kalau di luar negeri setahu saya di luar negeri itu tidak mewajibkan sitasi itu ya. Setahu saya yang saya selama ini mengupdate ya, mengirim jurnalnya. Namun ada beberapa yang nanti dia akan memberikan diskon, Pak. Seperti saya nih, Mas Agit, saya Iya, pernah Pak. ke jurnal, aduh saya lupa, pokoknya tentang keterkaitan dengan agile education, apa namanya, cara pembelajaran yang agile di satu perusahaan gitu ya. Nah, itu saya membawakan bagaimana di pelabuhan itu membuat yang namanya Portaverse ya, suatu aplikasi untuk pembelajaran bagi semua semua orang yang berkecimpung di pelabuhan. Nah, saya nulis itu tuh saya di accept juga, bukan di accept, publishnya dia akan di accept, dan kalau di accept nanti akan harus berbayar sekitar 13 Hmm. jutaan itu tuh kalau nggak salah 13 juta tuh. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah. Tapi ini saya nggak sampaikan di sini ya. Itu Q-nya malah Q4 malah tuh mahal banget gitu ya. Q4. Nah, dia bilang ke depan kalau kamu mau lagi publish gitu ya, Hmm. saya gitu. Dia ngomong tuh kamu harus citasi di Hmm. website ini, kamu akan dikasih diskon gitu. Dari 13 juta itu akan didiskon gitu kalau kamu mensitasi minimal tiga gitu. Tiga artikel dari mereka. Jadi eh, enggak, kalau di luar negeri itu enggak semuanya harus di depan mereka mereka ngomong harus citasi. Tapi nanti setelah kita kirim, biasanya dia ngirim email balik. Bapak ke depan kalau mau kirim lagi akan dikasih diskon gitu. Hmm. Bagi yang berbayar ya, bagi yang berbayar. Dan saya waktu ngirim setelah baru ikut Prof Jo, cuman masih belum yang ada yang nggak berbayar nggak sih gitu. Maksudnya saya mau cari-cari juga gitu. Tapi udah kadang artikel itu dikirim ke mereka ya, saya nggak bisa narik lagi karena mereka udah balas emailnya. Hmm. Jadi balas email itu udah tanda nih ya, Mas Agit dan teman-teman, kalau dia udah ngebalas email dan bukan penolakan, itu udah tanda-tanda kita dia ikut review lah minimal, ikut review lah. Dan kata Prof Jo tadi kalau memang kita nggak diterima akhirnya, tapi kita udah dapat reviewnya. Kalau udah dapat reviewnya itu makin tajam lagi kita nulis jurnal kan gitu ya, Mas Agit ya. Iya, Pak. Jadi itu Pak, jadi nggak semuanya mereka meminta untuk disitasi kok Pak, aman. Tapi kalau mau lebih sketching lagi, ambil satu, misalnya nih ya, misalnya kita udah di Simago tadi, kita udah tahu nih jurnal mana yang kita tuju nih, Simago tadi. Nah, udah kalau kita mau lebih sketching lagi, ambil satu, disesuaikan. Misalnya ngomongin tentang pelabuhan, coba cari searching di artikelnya dia yang tentang ngomongin tentang pelabuhan Hmm. gitu, dan ada kaitannya dengan artikel kita, masukin aja satu gitu, biar nanti dia oh iya ada kutipan dari artikel kami juga, jadi makin makin memberikan apa ya, peluang gitu ya, karena mereka merasa dihargai gitu. Itu sih masukannya, terus gitu. Siap, Oke. makasih Oke, Mas Bapak. Afwan. Ya, sampai Terima kapan kita sakit. lagi ya, kapan kita ketemu Siap. lagi. Oke. Makasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya. Boleh open mic langsung. Tangan Mbak Bu Yesi. Oh ya, Bu Yesi. Silahkan. Atau ada yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ke Pak Safwan.
Assalamualaikum. Saya boleh tanya Pak Oh, Safwan, Anggit terserah yang mana nih. Ya, silakan Ibu. Bu Adriani, Pak. Ya, Pak, jadi saya sudah memasukkan jurnal ke yang Iranian itu. Betul seperti kata Bapak, ini sudah lebih dari 3 minggu, sudah hampir sebulan, belum ada respon. Sebaiknya bagaimana ya Pak? Ditarik Drop, aja ya Pak, dipindahkan gitu. batalin aja nggak apa-apa kok Bu. Dibatalin. Saya juga saya batalin. Ada Dibatalin aja. tombol samping tuh di websitenya Ya, untuk ya, kan. ya, ya, Boleh ya, betul. batalkan aja Bu. Saya nggak dijawab. Saya batalkan. Kenapa? Karena masih banyak, ya insya Allah nih masih banyak pengelola jurnal yang menerima apa namanya artikel kita. Oh pede, kata Prof Jo harus pede gitu. Gitu. Nah, biar semangat. Makasih ya Pak. Siap Bu, makasih Iya sama-sama Bu. Pak, makasih Pak. Semangat ya Bu. Ya harus cepat Pak, move on kita makasih. ya, Pak ya. Kalau Jangan cepet sampai larut-larut. gara-gara Prof Jo ini saya jadi nggak cepet baper gitu. Kalau ngirim jurnal. Biasanya ya ampun Pak, itu saya di KP-in sama Sinta 2 kemarin tuh saya tarik aja artikelnya. Udah saya tarik aja. Nggak mau kita lama-lama. Saya pindahin ke luar negeri aja. hmm. Aduh. Selanjutnya tadi Pak Wawan Ya, ada yang ya. ditanyakan Pak? Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Safwan. Mas Admin, ada 2 pertanyaan saya. Pertama, yang dimaksud sudah jadi dalam format artikel itu sama persis dengan kemunculannya di jurnal yang dituju ya Pak Safwan. Atau itu sudah ada adaptasi, sudah direview. Eh, oh, langsung jawab aja nih Pak Wawan. Satu lagi Pak, Boleh baru satu. lagi. Oh, boleh. Langsung 2 juga boleh. Apa? Ini ada identitas Pak Safwan yang ini nih, yang 2 nih. Pertama saya lihat di yang dikenalkan di Zoom, tapi juga terbaca Pak Safwan itu ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Ya, betul. Belum. Oh, dua-duanya betul. Mereka belum hapus. Oh, iya, iya, iya. Enggak, Pak. Jadi yang saya jawab yang terakhir dulu itu saya dulu pertama kali ngajar Muhammadiyah Pak dan mereka belum mereka karena udah home base-nya udah di tadinya Jayabaya home base-nya terus saya pindah ke Desa Unggul baru Agustus. Terus yang pertama pertanyaan pertama itu tadi yang disebut apa tadi Pak yang disebut sudah artikel Sudah jadi dalam format yang haji ya Pak ya artikelnya yang Bapak susun tuh di Word aja dulu Pak template-nya template standar aja yang Bapak buat template Oh, kan ada judul abstrak keyword gitu ya kemudian iya. ada introduction literature review kemudian kemudian result dan conclusion ya jadi yang syarat-syarat utamanya itu aja dulu Pak tulis aja dulu karena dia ada yang mewajibkan pakai template, ada yang nggak mewajibkan pakai template. Jadi kalau kita nanti caranya Prof Jo tuh tinggal copy paste gitu ya, sesuaikan dengan template yang mereka tuju. Tapi kalau mereka nggak mensyaratkan template, kirim aja ke emailnya gitu. Kirim aja atau subscribe langsung ke submission ke jurnalnya. Nanti sama mereka tadi jawabannya kayak yang saya itu silakan di apa namanya dia ngasihin template-nya tolong diganti template-nya dengan template yang ini berarti ada dan punya kita dipublish di accept karena dia nggak bilang ini jurnal kamu apa namanya nggak masuk dalam scope kami biasanya bahasa 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 nenangin kitanya tuh seperti itu padahal tuh kita sakit banget nggak sesuai dengan scope padahal gitu padahal sih mereka mereka udah langsung template ganti template itu udah enak tuh kalau editornya udah bilang kayak gitu udah enak. Jadi bukan Antara yang Spanyol dengan Kroasia halamannya sama Pak ya? mereka rata-rata nggak boleh lebih dari 12 halaman ya karena kalau 12 halaman di charge nanti Oh. ada kelebihan halaman lagian jangan banyak-banyak Pak.
Jangan banyak, yang penting isinya oke gitu. Kalau 12 oke, ngapain Pak? Saya 12 halaman. Dua halamannya itu untuk referensi, karena Prof Jo bilang memang kan minimal 10 tuh satu keyword ya. Oh, Udah 50 tuh, 50 udah 2 lembar tuh. Berarti 10 lembarnya isi gitu. baik, baik. Ya, ya cerdas Pak. Makasih Pak. Yang cerdas Prof Jo, bukan saya. Saya Ya, gitu. contoh yang cerdas maksud saya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Siap. silakan Bapak tadi Pak Rifai ya. Oke ya, makasih Mas. Iya Pak. Pak Safwan, Siap. selamat atas publikasinya ke Q1. Mimpinya the dream come true, Pak. Alhamdulillah. Pak Safwan, saya Ya, Pak. tertarik dengan tulisan Pak Safwan tadi tentang AI di Indonesia. Jadi kebetulan saya dari ilmu sosial ini, Ya. yang berencana untuk kedepannya bisa mengikuti teman-teman Pak Jo, Pak Safwan bisa GB gitu. Amin. Saya dari UM Bengkulu Pak Safwan, Alhamdulillah. Jadi dari Muhammadiyah Bengkulu. alhamdulillah. Kalau boleh Pak Safwan, Ya. Jurnal yang tadi, yang AI tadi, Ya. saya minta dibagi. Ya. Karena saya tertarik untuk nulis gini. Jadi bisa saja tantangan dan peluang AI bagi pendidikan di Indonesia. Tadi kan Pak Safwan hanya bilang Indonesia kan. Mungkin saya Ya. tambah pendidikannya gitu. Barangkali Ya. nanti bisa citasi. Logistik. Kayak saya bilang logistik, saya ngomongnya port. Ya, Ya, port pelabuhan sektor pelabuhan. betul. Nanti kan paling tidak itu tantangan dan peluang bisa kami citasi gitu Pak Safwan. Ya, siap. Jadi Nanti mohon udah. bantuannya Pak Safwan. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti jejak Pak Safwan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Yang untuk AI jawabannya nih Mas Sakit, maaf ya Mas Sakit sebentar ya. Boleh Jawabannya Pak. yang AI itu belum publish, cuman memang mereka baru minta untuk dirubah sesuai dengan template-nya mereka. Oh Jadi gitu. udah publish, saya kasih ke Bapak insya Allah. Oke, makasih Pak Safwan. Jadi nanti bisa disitasi, alhamdulillah. Iya. Minta Poin. nomor WA-nya Pak Safwan ya. Siap, nanti Mas Anggit bisa bantu. Siap. Oh iya. Oke, siap Oke, Pak. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya ini ada Pak Noval. Monggo duluan Pak Noval. Oke, baik. Saya izin bertanya, Pak. Siap. Heeh. Eh, saya tertarik kepada Journal of Maritime Research karena saya lagi pengen submit juga tulisan saya tentang ekoteologi maritim, agama, dan lingkungan. Karena saya home base-nya di UIN, jadi riset saya tentang itu di kerusakan lingkungan di apa Jawa Timur dan Bali kayak gitu Ya. hubungannya dengan agama. eh izin Pak, ini saya udah secara tulisannya udah saya eh, per keyword itu tadi udah 10-10 terus apa istilahnya dari Scopus semua. Terus ini lagi eh, apa cari cari jurnal terus sebenarnya juga ini saya mau translate ke bahasa Inggris kayak gitu. Itu bagusnya dari UWOD itu kita kan ada di UWOD-nya itu untuk translate terus ke bisa setelah itu di apa dipakai aplikasi satunya lagi itu untuk grammar kayak gitu atau langsung aja di di minta tolong ke orang yang apa penerjemah kan ada di kampus itu kan biasanya pusat bahasa kayak gitu. Dan saya juga eh, pengen minta link yang tadi Pak, yang udah publish yang tentang apa climate change yang tentang maritim itu Pak. Ya. Bernuan sangat. Ji. Baik. Makasih. Langsung jawab ya Mas Sakit ya. Oke. Iya, silakan Pak. Jadi gini, Pak, kalau yang apa tadi masalah translate, Ya. masalah translate itu ya. Jadi Bapak pertama itu ditranslate boleh pakai Google apa pakai yang Word ya, translatornya Word boleh. Tapi nanti ikuti saran dari Prof ya, dan itu saya lakukan gitu ya.
itu kan ada clarity dari Grammarly gitu ya, ada keterkaitan hubungan bahasa dan yang lain ya, kata-kata yang kadang-kadang nggak nyambung kalau kita tulis gitu ya. Nah, secara Inggris itu nanti ada di Grammarly yang rapihin ya. Grammarly yang rapihin Pak. Biar nanti dia yang rapihin dan jangan kalau udah dirapihin Grammarly kita misalnya suruh ganti kata-katanya ya harus kita ganti kata-katanya karena nggak nyambung gitu. Jadi kita nurut aja kata Grammarly-nya gitu Pak. Jadi gitu. Jadi pakai Grammarly aja cukup ya. Nah, kalau dirasa Grammarly dan bahasanya itu nanti terdetek dengan plagiarisme itu harus dicek dulu Turnitinnya. Di Turnitin atau di mana gitu ya. Dicek kalau memang ada kesamaan bahasa dan memang terindeksnya eh, terlalu tinggi ya untuk plagiarismenya ya harus segera diganti dengan ya harus diparafrase melalui pakai clipboard ya. Clipboard tadi ya diparafrase lagi ya biar nanti nggak terdetek ya. Jadi sesimpel itu yang Prof ajarkan jalankan. Insya Allah manjur gitu ya dan itu saya udah coba gitu ya dan untuk yang linknya Bapak klik yang tadi saya ajarkan si Mago dan nanti bisa di share juga sama nanti saya share gitu ya ya kalau nggak salah udah di share juga Mas Agit waktu itu ada tanda Q3-nya dan di bawahnya ada nama jurnalnya gitu ya di sampingnya ada nama jurnalnya ya jurnal Maritime Research kalau nggak salah ya JMR itu ya, jurnal Maritime Research Spanyol gitu ya di Spanyol itu langsung aja dia Q3 itu ya Q3. Ya, jadi mudah-mudahan bisa masuk tuh Pak karena bagian maritim juga gitu ya. Itu bagian maritim ya. Jadi itu jawabannya Izin, Mas. izin Mbak, kalau Turnitin maksimal berapa Nji? Saya kebetulan dapat account Turnitin dari kampus jadi Enggak, saya maksudnya berapa persen Mbak? waktu saya nah ini menarik nih pakai Turnitin sedikit ya tutorial untuk teman-teman yang biasa pakai Turnitin atau tidak biasa gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang Turnitin itu kan sangat deep ya untuk melihat plagiarismenya sangat deep banget, sangat dalam banget gitu ya. Nah, eh, kalau mau aman itu dimainkan di filternya, di filternya. Nah, kalau bisa kayak gini, kadang-kadang Turnitin itu kalau kita sudah pakai Grammarly dan Quillboard ya, itu di paragraf-paragraf utamanya kagak ada yang ke itu tuh kena plagiarisme, tapi di daftar pustakanya referensinya itu yang sering Oh iya. cek. Nah, makanya harus exclude dengan apa namanya istilahnya reference dicentang tuh, ada centangnya tuh. Ya, ada centangnya ya. Centangnya. Kenapa? Karena 50 misalnya 50 referensi dan 50-50-nya itu disangka plagiarisme itu jadi presentasinya bisa 40% tuh sangkaan kita plagiarisme. Padahal kalau itu centang ya atau saya praktekkan aja nih. Boleh Tetapi kalau Bapak mau. Iya Pak, boleh. ya Praktekkan mohon. sebentar. Saya masih ada nggak tadi? Saya jangan-jangan udah keluar tadi. Tadi saya habis. Saya sebentar ya. Sebentar. Saya cari dulu. Bentar. Oke, Pak. Barusan tadi pagi habis ngirim artikel lagi apa bikin buku gitu dan tes Turnitin gitu. Sebentar. Oh ya ini ada. Sebentar. Saya share. Izin share ya teman-teman ya. Tapi ini bukan jurnal ya, tapi ini eh Tutorialnya aja. tutorialnya aja dan nanti eh, atau saya tutorial langsung aja deh ke Turnitinnya sebentar. Biar teman-teman kasihan nanti kalau nggak tahu ininya Turnitinnya sebentar. Ya, sebentar. Saya bukain dulu. Turnitin. Bentar. Bentar ya Bapak dan Ibu. Ini lagi loading. Turnitin. Turnitin. Nah, langsung saya contohkan sebentar ya. Habis ini baru saya share. Nah, sebentar. Nah, ini saya sharing dulu sebentar. Saya share Turnitinnya. Nah, ini hasil Turnitin ya. Saya banyak tes Turnitin gitu ya. Banyak tes Turnitin ya. Nah, ini kan
Ada yang sampai 80% gitu ya. Ada yang 26%, ada yang 19%, dan semuanya itu bisa dikecilkan gitu ya karena kita pasang gitu ya. Saya coba yang 88% dulu lah. Saya coba gitu ya. Saya coba yang 88% dulu ya. Nah, nih, kebanyakan kalau 80% itu gara-gara kita bukannya kita ngambil ini semua ya, bukan gitu ya. Tapi terkadang eh, nah ini. Nah, karena kita nggak setting ya, nggak setting gitu ya, nggak setting ya. Oh, bahkan ini karena udah diterbitkan, Pak. Ini maaf ya, ini karena udah diterbitkan. Ini bukan yang ini. Saya cari yang lain sebentar. Yang 88 ini bukan. Yang 26 lah ya, Portavers yang 26% gitu ya. Udah kalau udah diterbitkan yang mana? Jurnal yang udah diterbitkan. Nah, ini ini 26% ya. Ini teman-teman, ini 26% nih. Ini saya kirim ini eh, ke yang tadi ya, ke Malaysia atau Taiwan ya. Ini Taiwan ya, saya kirim ke Taiwan. Judulnya adalah Integrated Learning in Supporting the Learning Agility of Workers after the Merger of Port Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman di Turnitin itu ada filter ya. Nah, ini kita lihat ya 26% ini banyakkan di mananya nih. Nih, di ini nggak ada nih ya. Yang ada di mana, teman-teman? Kebanyakan yang ada nanti di sini 26%. Nah, ini harus ini malah nggak, sebentar, ini malah nggak centang, sebentar ya teman-teman. Ini harusnya ada warna-warna ya, ada warna-warna yang menggambarkan di mana posisi yang, nah ini, nah ini warnanya udah ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan eh, ada di reference gitu ya, karena kita belum centang reference-nya gitu ya. Dan sedikit di sini ya. Ya ini reference ya. 26% ini dari reference kebanyakan. Nah, kita harus filter nih teman-teman. Ini kan belum difilter nih. Ini kan ada X bibliografi nih ya, atau reference ya. Di reference-nya ini. Kita conteng aja di sini gitu. Ya, kita conteng. Ya. Kita conteng, coba kita apply. Apakah sudah berkurang presentasi? Nah, ini kan berkurang nih jadi 13% tuh. Bayangin aja tuh. Dari reference-nya banyak banget nih yang masih ini ya. Nah, saya juga biasanya pakai exclude quotes. Nah, coba ini bisa lebih rendah nggak gitu ya, para ininya. Nah, ini bisa sampai 7%. Nah, biasanya jurnal luar itu 10%, di bawah 10% dia ada biasanya di bawah 10%. Jadi kita tinggal mainkan ininya, dan kebanyakan itu yang dicentang ini nih. Nah, ini yang kita agak sulit ngilanginnya ini. Gitu Mas Agit. Jadi triksnya ya eh, kita harus ngeset ya di filternya ini filter di Turnitinnya gitu ya. Kalau masih kurang juga pakai 1%, coba bisa nggak gitu ya, kita cek. Dan di sini juga kelebihannya ada AI ya, AI-nya terdetek gitu ya. Nah ini udah ya, ini udah 2% gitu ya, tinggal itu. Nah ini kita print dan kita submit bareng dengan jurnalnya gitu. Ini meyakinkan para editornya bahwa ini kita sudah periksa dan dia juga tidak perlu repot-repot untuk periksain gitu ya. Jadi itu Mas Anggit dan teman-teman. Baik, selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, Bapak Ibu Ya, yang ingin bertanya. Tadi ada Bu Trisnowati ya, pertama tadi. Silakan Ibu. Halo, Ya, ya, silakan halo. Ibu Trisno. Ya, Mohon izin, terima kasih telah memberikan waktu pada saya dan mohon maaf kalau saya menutup ini karena ada kendala. oke Bu. Assalamualaikum Pak Safwan. malam ya Bu, Iya, siap. saya mungkin tidak mengikuti eh, apa yang disampaikan Bapak dari awal. Tapi ketika di pertengahan, kayaknya materinya Bapak ini lebih mengarah kepada maritime dan port shipping. Saya Ya, sangat tertarik, Pak. Saya ini dulunya saya kerja di Politeknik Pelayaran Surabaya, Pak. ya, Jadi kebetulan mungkin materi-materi Bapak itu agak sedikit relevan dengan apa yang selama ini saya tulis. Masih ada dua artikel saya yang memang saya itu
anu Pak, kayak orang itu malu-malu kucing. Saya mau launching, takut ini tulisan saya kurang kurang bagus. Kemudian apa ini eh, dalam menentukan pemilihan jurnal itu apa yang harus saya lakukan dulu? Apakah seperti yang Bapak bilang, jangan mencari jurnal yang bahasa ibunya, bahasa Inggris. Kemudian kalau memang berkenan, bolehkah saya dikasih kiat-kiat supaya minimal jurnal itu tepat sasaran. Yang jelas karena Bapak Maritime, kemudian port shipping, kemudian saya juga ada dua ini Pak. Satunya mengenai policy program tol laut, sama ini Pak mengenai eh, TKBM. TKBM dalam iklim klimit untuk kinerja TKBM di pelabuhan khususnya di Jawa Timur dan kemarin saya teliti, tetapi ini masih belum saya rilis Pak gitu. Jika berkenan, kalau seandainya Bapak berkenan, apakah boleh nanti Bapak saya taruh di orang nomor 3 supaya Bapak juga apa yang saya tulis itu berarti Bapak juga ada sumbangsi dan mencarikan jurnal yang memang suatu saat itu bisa menjadi salah satu tabungan atau saving saya supaya saya menjadi orang pertama gitu Pak. Terima kasih Pak Safwan. Kalau bisa saya dikasih alamat email atau WA-nya supaya suatu saat siapa tahu tahun depan, tahun anggaran baru, saya bisa kolaborasi dalam penelitian. Bapak tinggalnya di Jakarta atau di mana ya Pak? Saya tinggal di Bekasi tapi kerja di saya sebenarnya dosen praktisi, Bu. Saya praktisi Oh, di jadinya saya mengcombine ini. oh baik. Ya, Kan ya. alangkah baiknya juga Pak kalau sekarang kan gencar-gencarnya akreditasi prodi itu dosen-dosennya bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang di luar dari tempat kami misalnya. Saya kan dari pelayaran. Kalau saya lihat tulisannya Bapak mengarah kepada port shipping, maritime ini memang lebih sesuai lah dengan kami. Kalau seandainya Bapak berkenan, saya juga bisa join penelitian dengan Bapak gitu. Apakah nanti suatu saat saya bisa launching minimal ke Jakarta atau mungkin yang Bapak yang ke Surabaya gitu. Supaya Baik, ini Pak kita bisa saling kolaborasi. baik. Mohon izin kalau berkenan nanti saya dikasih alamat email atau WA-nya Bapak supaya kita bisa melanjutkan silaturahmi yang baik ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggit izin jawab ya. Ya, Dan silakan Bapak. telepon nomor kontak saya serahkan ke admin karena memang ini kan forumnya Mas Agit dan admin ya. Jadi kalau nuwunnya ke beliau gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kalau dari judulnya itu menarik banget dan masih novelty-nya tinggi. Jadi segera disapit aja Bu. Kalau saya dijadikan nomor ketiga, aduh nggak apa-apa sih. Cuman Ibu harus pede dulu gitu loh. Ibu harus pede dulu. Coba Bu, submit. Saya yakin kalau Ibu submit eh, izin ya, nggak perlu orang kedua dan ketiga. Karena Ibu udah pede gitu ya. Tapi kalau emang mau memasukkan nanti coba saya periksa artikelnya, nanti saya tambah-tambahkan atau apa, nanti sharing ke saya aja Bu. Nah, adapun yang tadi Ibu sampaikan, itu apa nama materinya itu bagus Bu. Dari judulnya juga udah bagus ya. Pede Bu, gitu. Ayo disubmit aja ya kata Prof Jo. Submit, ditolak, cari yang lain. Wah, keren banget Prof Jo gitu. Dan itu harus dibuktikan dan tulisan kita emang berkualitas Bu. Dan dari judulnya saja tadi saya udah, aduh merinding dengarnya, bagus banget gitu. Jadi langsung Bu, dan itu masih banyak yang jarang teliti itu Bu. Jadi semangat Bu Trisalawati, dan kalau untuk kontak nanti saya serahkan ke admin dan kita bisa kolaborasi Bu. Dengan senang hati saya juga masih mau belajar Bu. Siap. Gitu Mas Agit. Gitu ya. Oke, Pak. Saya boleh bertanya, Pak Anggit? Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Pak Anggit, saya Oh, oh ya, satu pertanyaan terakhir lagi ya, Pak Agus mungkin boleh. baik. Terima kasih, Pak Anggit. Assalamualaikum, Pak Safwan. Halo. Gus. Salam kenal, Pak. Agus Purnomo dari Bandung, Pak. Iya, salam kenal Pak. Dari ini, Pak, saya apa itu namanya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Pak. ULBI, Pak. Wow. Yang di bawah PT Pos. Ya, Pak. Pak Safwan, terima kasih. Tadi saya menyimak apa itu namanya yang disampaikan Bapak. Kebetulan ada meeting dulu, saya live dulu tadi terus masuk lagi, Pak.
Pak, saya ini mau cerita sedikit pengalaman saya ini terjebak juga dengan Skimago itu ya. Jadi waktu di browsing gitu ya, masuk Skimago, jadi dia key-nya itu key 3 gitu Pak ya. Key 3. Oke. Jadi apply masuk ke sana. Nah, setelah itu diperiksa di Scopus kok nggak ada. Ternyata, tapi saya kebetulan sudah publish ya di sana. Saya bilang, aduh, ini berarti predator begitu ya. Jadi di Skimago itu ternyata juga ada Pak yang terdaftar di sana, tetapi ternyata predator ya. Jadi saya kurang teliti itu. Jadi betul ada saya mempelajari tip-tip yang diberikan oleh Prof. Jo dan juga pembicara-pembicara yang sebelumnya tentang tip bagaimana ngeceknya. Sehingga saya sekarang beralih begini Pak. Saya lihat di Sinta begitu ya. Di Sinta kan itu ada banyak yang sudah publikasi ya di bidang-bidang tertentu gitu. Terus saya namanya itu kemudian saya masukkan di Scopus Author. Scopus Author, kemudian saya lihat, oh dia publikasi di jurnal ini dan betul jurnalnya masuk Scopus. Nah, baru saya cari jurnal tersebut, Pak, supaya untuk meyakinkan saya bahwa benar masuk di Scopus. Nah, tadi itu saya coba cari yang Pak Sapuan ya di Scopus Author ini, Pak. Ini di Scopus Author. Betul, Pak, namanya Sapuan gitu, Pak ya. Ya, Sapuan. emang Kalau belum. afiliasinya apa, Pak? Ya bagus. Kalau yang jurnal tadi saya belum publish, tapi nanti bulan April publishnya. Baru di accept, Pak. Bukan yang Q2, Q3 tadi, Pak. Q2, Q3. Belum masuk. Oh, I see. Oke. Kalau gitu saya stop sharing. Jadi saya tadi cari nama Bapak tadi di sana. Esa Unggul dan sebagainya. Kok nggak ada begitu ya? Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Pak. Saya tadi nggak menyimak dari awal. Terima kasih. Jadi kalau saya ini sharing saya aja ini ya pengalaman saya karena sudah pernah terjebak di situ tadi di satu jurnal yang predator, maka saya mulainya dari Scopus Author dulu Pak. Scopus Author lihat yang dari orangnya dari mana? Saya lihat dari Sinta Pak. Dari satu perguruan tinggi tertentu saya lihat wah ini masuk ke jurnal Scopus gitu kan ada Q2, Q3 gitu ya atau Q4, Q1. Nah, kemudian jurnal itu nama dia saya panggil di sana di author. Saya lihat Scopus oh ternyata ada. Nah, dari situ baru saya masuk cari ke jurnalnya supaya jangan terjebak. Saya kira itu aja Pak. Saya sharing saya mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak terjebak seperti saya. Terima kasih Pak Anggit, Pak Sofwan. Terima kasih. Jadi begini bagus, terima kasih banyak. Memang itu ya. Yang pertama saya ikut Rumah Scopus karena memang saya belum pernah bisa tembus Scopus, makanya saya ikut Rumah Scopus gitu ya. Itu jawabannya dulu. Nah, adapun artikel saya nanti akan dipublish bulan April ya. Tadi bagus mungkin belum join gitu ya. Bulan April ya, bulan April. Nah, untuk yang saya searching di Skimago itu homepage-nya nanti akan terlihat di sana apakah dia publish di Scopus atau tidak ya. Dan tidak hanya dicek di Skimago-nya doang ya Bu ya Pak ya. Itu juga dicek di tempat-tempat yang lain ya. Yaitu bahkan di websitenya sendiri mencantumkan itu gitu ya. Dan kalau jurnal predator biasanya berbayar Pak. Kalau ini nggak berbayar kebetulan. Gitu dan tidak terjebak dalam itu gitu ya. Nah tadi makanya prinsipnya cari di Skimago, kalau bisa cari tadi kan ada beberapa trik ya, cari jangan yang berbayar gitu. Pun kalau kita masuk ke Skimago dan dia discontinue itu bisa kelihatan gitu ya. Atau minimal kita nggak bayar Pak, jadi nggak rugi-rugi amat gitu, nggak rugi-rugi amat gitu Pak ya. Walaupun yang penting artikel udah publish kan gitu ya Pak ya. Nah itu. Betul kata Pak Agus bisa dicari melalui author di jurnal ya. Untuk diketahui Pak, saya sebenarnya masih dengan nama Sapuan Universitas Jayabaya University. Ada satu saya Q4. Itu kolaborasi saya di penulis yang keempat ya. Saya udah ada ID Scopusnya ya. Namun saya merasa nggak puas karena saya nggak mau jadi member di autornya gitu. Saya mau coba masuk ke author yang the first author dan single sehingga nilainya bisa 40 tuh, telak banget kan gitu ya. Kalau di kalau di penilaian gitu kan telak banget tuh ya. Nah, makanya saya ikut Rumah Scopus gitu loh. Makanya ikut Rumah Scopus gimana sih triknya biar saya bisa nerbitin jurnal sendiri tanpa bantuan teman-teman dan saya bisa pede untuk submit.
Ya alhamdulillah masuk rumah Scopus malah disubmit beneran bener-bener gitu ya. Makin pede lagi gitu ya. Ya itu Pak. Jadi banyak cara untuk melihat jurnal itu apa predator atau bukan. Salah satunya adalah berbayar atau enggak. Makanya yang pertama kali setelah di Sigmago juga cari ya di Q berapa, kemudian cari juga bayar apa enggak. Kan itu Pak. Kalau nggak bayar, alhamdulillah. Dan saya nggak bayar Pak, nggak di review, nggak bayar, alhamdulillah Q3, alhamdulillah. Jadi itu Pak Agus. Jadi untuk trik-triknya. Dan satu lagi triknya Mas Agit sebelum ditutup, trik lagi Boleh, ya, Pak. cari jurnal, cari ke Sinta ya, cari ke Sinta. Saya praktekkan langsung biar cepat. Sinta, Sinta sebentar. Habis ini baru saya nanti akan search ke teman-teman. Bentar. Nah, ini cara paling ampuh lagi untuk cari jurnal gitu ya, yang pernah dipublish gitu ya. Nah ini sebentar saya sharing ke bapak-bapak. Uh, ini cara trik lagi, trip and trick. Ini Sinta ya. Ini saya udah masuk Sinta saya. Cek aja author gitu ya. Author siapa aja lah pokoknya di author gitu ya. Cek di author, uh, cek gitu ya Sinta author gitu. Nah ini kan author ya, langsung klik author gitu ya. Ini kan ada author yang pertama nih. Nah, cari teman-teman cari yang dia ininya nih jurusannya sama kita. Ya, kalau manajemen kita cari yang manajemen. Pelan-pelan kita cari manajemen misalnya ini ada ilmu lingkungan gitu ya, teman-teman yang udah publishnya keren-keren nih gitu ya. Cari yang manajemen. Ya, sebentar saya cari yang manajemen biar lebih enak. Ada yang sebentar ini yang pendidikan kimia, ada ilmu lingkungan. Nah, ini ada manajemen satu nih, Ibu Ninyomat. Klik, ya klik, lihat publikasi di jurnalnya mana. Ah, dicek nih, klik aja ininya. Ya, kliknya jurnal di mana nih? Ya, Q1 jurnal. Cek, nanti dia akan terhubung ke Scopus biasanya. Di Scopus nanti kelihatan nih, dia discontinue atau enggak. Ah, ini coverage. Nah, kalau udah kayak gitu, kita juga bisa nih, oh ini Q1 nih. Nah, kita cek ke source page-nya, homepage-nya. Search ke homepage-nya. Ya, kira-kira kita bisa nggak publish ke sana gitu loh. Ikut-ikut apa jejak langkah teman-teman yang udah sintanya tinggi-tinggi tuh nilainya. Ya. Ah, ini jurnal, ini yang di Iran nih. Yang kemarin saya submit ini Pak Akid. Yang saya akhirnya saya withdraw. Hmm. Nanti saya withdraw nih. Waktu kalau saya udah publish, saya withdraw di sini ada. Jadi ketika saya submit ini, ada submit artikel ya di sini. Ini saya withdraw nih ada nih. Nah, withdraw submission. Ya, batalin. Nah, tadi yang Batalin. tanya batalin aja Bu. Kelamaan. Banyak yang oke kok Bu gitu. Ya, itu jadi trik-trik dari saya Mas Anggit tambahannya. Oke, siap Pak Safwan. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita sudah habis ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa di-share di grup juga. Nanti mungkin Pak Safwan bisa eh, jawab di grup juga nggak apa-apa. Atau nanti di next webinar juga bisa ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan karena waktu kita cukup singkat sih ya untuk webinar hari ini. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Safwan atas waktunya. Sekali lagi selamat untuk jurnalnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Nanti untuk kontak Pak Safwan mungkin ada yang tadi tanya bisa hubungin ke admin dulu aja ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup webinar pada hari ini. Assalamualaikum Direkam nggak ya, warahmatullahi Mas? wabarakatuh. Oh, direkam Ibu. Nanti rekamannya Oke, kita share. oke, makasih.